Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Waalaikumsalam, Bu Ani. Bagaimana kabarnya, Bu Lili? Alhamdulillah sehat. Sehat, tapi masih kurang bersemangat nih kayaknya nih ya. Iya. Oke, Bu Lili. Terima kasih ya, Bu Lili sudah hadir. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih, 10-15 menit. Nah, kira-kira Bu Lili punya nggak kegelisahan atau apa yang mau diobrolin dengan saya? Iya, ada. Kegelisahan apa ini? Kegelisahan selama Bu Lili belajar, kegiatan pembelajaran kelas. Di KPM Ngajar, ya. Oke. Kalau kegelisahan tentu saja ada, ya. Apalagi saya ngajarnya universal dari kelas 1 sampai kelas 6 nih. PAI. Nah, kegelisahan yang mungkin sering masih sampai sekarang itu kalau pas saya pembelajaran di kelas bawah 1, 2, 3, bahkan ada yang masih kelas 4 ini kenaikan baru kan masih ada ya, masih terbawa masa-masa kecilnya. Itu sering kalau pas ada pembelajaran mulai di tengah-tengah saya menjelaskan, menerangkan, itu ada beberapa anak yang ingin keluar. Mungkin alasannya ada yang pensilnya nggak bawa, bolpennya nggak bawa, kemudian mau beli di koperasi. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang dari murid-murid itu ada yang izin ke belakang tapi mintanya diantar. Kalau satu anak biasanya nggak apa-apa, perempuan. Nah, ini yang jadi tantangan ini yang anak laki-laki. Sering kali saya amati ada mungkin bohong ya. Jadi ada satu anak izin, ayo, akhirnya banyak yang keluar ikut ke kamar mandi. Saat itu tak tutke, ternyata memang benar mereka tidak ke kamar mandi semua. Jadi ini merupakan kebiasaan tapi agak negatif. Nah, jadi itu menjadi tantangan atau keresahan dalam pembelajaran. Otomatis kan mengurangi jam pelajaran. Mereka juga nantinya tugasnya nggak selesai kayak gitu. Oke, berarti intinya anak itu kurang konsentrasi karena keluar masuk kelas, dan kadang juga ternyata berbohong seperti itu ya. Oke, nah kira-kira nih Bu Lili, apa sih yang bisa Bu Lili lakukan supaya masalah itu dapat terselesaikan? Kalau solusi dari saya pribadi sementara menyetop mereka ketika pas ada yang mau izin keluar, tak biarkan sendiri aja. Kalau mau izin sendiri. Kalau memang benar-benar dia takut ke kamar mandi, ke belakang kok sendiri takut, satu anak aja yang tak suruh ngancani. Tapi ketika pas itu untuk yang ke belakang, izin ke belakang. Kalau untuk yang pulpennya ketinggalan atau mau beli pulpen, bahkan itu setiap hari itu ada anak yang pulpennya mesti beli. Nah, itu kan jadi masalah ya. Nah, itu akhirnya tidak saya izinkan, terpaksa nggak saya izinkan. Kalau memang saya bawa double, saya pinjami. Kalau memang tidak biar nggak jadi kebiasaan pinjam juga, pinjam milik teman, ternyata teman nggak ada, akhirnya dia kan mikir itu. Pernah juga karena sudah kebiasaan nggak bawa alat, dia ya udah menulis karena memang supaya dia tahu kalau nggak bawa itu nggak bisa mengerjakan dan mengurangi konsentrasi juga seperti itu ya. Nah, menurut Bu Lili, seberapa penting sih konsentrasi anak dalam mengikuti pembelajaran supaya pembelajaran itu dapat berjalan maksimal? Penting banget ya, karena ketika sebenarnya kalau konsentrasi itu hanya kurang lebih maksimal 5 menit lah. 5 menit itu sudah merupakan waktu yang cukup buat anak-anak untuk konsentrasi. Selepas itu nggak mungkin, karena biasanya lebih banyak, kalau saya banyak teori, banyak ceramah itu mereka nggak akan bisa konsentrasi, itu nggak mungkin. Jadi cuma butuh 5 menit aja mereka memperhatikan penuh ke saya, ke gurunya, itu pasti dia bisa mengerjakan tugas dengan sesuai sama tujuan. Oke, yang penting konsentrasi, seperti meskipun hanya 5 menit tapi konsentrasi penuh pasti akan berhasil. Berarti tujuan pembelajaran juga tercapai kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6,
menurut Bu Lili, saat Bu Lili mengajar, konsentrasi anak itu saat belajar dari 1 sampai 10 sudah berapa Bu secara Secara global? global ya, 1 sampai 10 itu saya kasih nilai 7 sampai 8. 7 sampai 8. Itu karena saya ngajarnya di jam awal. Gitu. Kalau di jam siang Bu, Kalau di kira-kira jam siang saya menilainya masih ini tak kasih 5 aja ini. Iya, kenapa iya, nih Bu? ya karena mereka pasti udah ingat pulang. Satu. Kalau enggak pulang ya istirahat, itu pasti. Oke, nah solusinya bagaimana Bu supaya anak-anak tetap konsentrasi meskipun di jam siang? Iya, banyak apa ya penyegaran. Jadi karena saya banyak teori, jadi kayaknya kalau saya ceramah juga nggak mungkin. Itu kadang saya masuki mereka sering sering apa nagih nonton. Nah, saya carikan tuh apa kayak film-film yang terkait sama pembelajaran, kayak gitu disetelkan LCD. Terus kadang-kadang misal kalau memang butuh asesmen awal saya pakai manfaatkan itu yang namanya kuisis itu bisa kayak gitu lebih lebih mereka lebih antusias. Iya, memberikan kesempatan anak supaya aktif seperti itu ya, berupa menonton film lewat LCD ataupun bukan nonton ya, mengerjakan asesmen melalui kuisis. Nah, dari menonton LCD dan membuat kuisis pastilah akan ada butuh persiapan ya Bu ya. Nah, apa saja nih hal-hal yang harus disiapkan Bu Lili untuk melaksanakan kegiatan itu? Ya, banyak banyak sekali sih. Pertama, saya harus mencari referensi yang harus ditonton kan nggak asal ya Bu Anis ya. Jadi harus tak sesuaikan sama materi. Itu satu. Jadi terus untuk yang misalnya ada asesmen dan lain sebagainya saya harus bikin kuisisnya, soal-soalnya harus tak siapkan dulu. Terus kemudian ini dari kendala kuisis yang sudah pernah saya gunakan karena membutuhkan HP dari anak-anak ngumpulin HP, bawa HP kan itu resiko ya, resiko apa namanya bagi anaknya mungkin hilang atau mungkin buat mainan atau mungkin nggak punya juga kan. Akhirnya cari solusi pakai kuisis yang mode kertas paper itu ya. Paper, Jadi ya. mereka nggak harus bawa HP. Itu lebih memang ketika membuat siswa lebih kreatif, lebih semangat, persiapannya luar biasa. Nah, tentang persiapan yang luar biasa itu Bu, pasti kan ada hal-hal yang menunjang yang sudah ada. Contoh misalkan Bu Lili sudah punya laptop. Nah, selain itu apa Bu hal-hal yang sudah ada yang bisa mendukung pembelajaran dengan menggunakan LCD dan asesmen gitu? Yang mendukung? Iya, hal-hal yang sudah ada. Yang mendukung berarti apa? Pertama ya lingkungan sekolah. Ini terutama dari ibu kepala sekolah sudah memberi fasilitas yang baik ya kan, rekan-rekan kerja yang juga mendukung, kadang saya dibantu sama teman-teman yang lego untuk menyiapkan gitu. Terus dukungan apa lagi ya, mungkin dari orang tua juga. Ketika dukungan motivasi saya bikin grup grup apa khusus PAI untuk mendukung mereka tetap belajar, tetap biar semangat, biar nyantel tuh materi PAI. Oh iya saya punya materi lain dari guru kelas yaitu PAI, jadi enggak disepelekan kayak gitu. Oke, nah menurut Bu Lili apa sih yang membuat Bu Lili itu senang banget saat kegiatan pembelajaran di kelas dan bagaimana kemungkinan itu bisa terjadi? Senang banget ini ya. Bukan karena dikasih hadiah ya. Iya, jangan. Saat pembelajaran, saat ngajar. Jadi saya senang ketika anak-anak itu pada antusias, nggak tanya istirahat. Itu paling senang. Ketika saya ngajar sampai akhir, nggak ada yang tanya, Bu jam berapa Bu istirahatnya kapan? Itu paling senang. Itu aja. Simple ya Bu. Iya, berarti kan pembelajaran di kelas itu menyenangkan ya, tidak ingin keluar, ingin bersama Bu Lili terus. Oke. Nah, Bu Lili tadi sudah merencanakan, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Lili alami. Dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang ingin Bu Lili lakukan nih untuk kegiatan pembelajaran? Oh iya, lebih banyak menyiapkan tadi yang membuat anak-anak itu tertarik untuk persiapan di jam siang pun kalau pagi ya saya usahakan supaya lebih banyak memanfaatkan teknologi tentunya gitu. Jadi memang harus
meluangkan banyak waktu untuk persiapan itu, gitu. Oke, kira-kira kapan nih Bu bisa dilakukan tuh? Ya, Rencana saja, semoga rencana dalam dulu. waktu dekat ya. Oke. Kalau ini kan masanya masa HUT RI. Iya, masih sibuk tentang kemerdekaan. Perlombaan ya. Oke. Nah, dari sesi kita ngobrol-ngobrol ini apa sih yang Bu Lili dapatkan kira-kira? Apa ya? Jadi lebih semangat kayaknya, Bu Anis ya. Iya. Lebih semangat. Semangat untuk apa nih? Untuk semangat dalam menyiapkan KBM mungkin apa ya? Oke, supaya nanti anak-anak lebih bersemangat meskipun di jam siang Iya, kayak gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Bu Lili mau tanya satu lagi terakhir nih. Apa yang Bu Lili rasakan ketika ngobrol-ngobrol bersama saya nih? Ya, apa ya? Seneng aja. Senangnya kenapa nih? Jadi saya banyak ini kayak berimajinasi. Apa yang akan dilakukan? Iya ya, jadi ada persiapan. Oh iya, ternyata saya punya PR gitu. Begitu Bu, memang semua permasalahan itu pasti akan ditemukan solusi, dan solusinya itu sebenarnya yang paling tepat itu ya dari Bu Lili itu sendiri, karena Bu Lili yang menemukan masalah, tahu penyebabnya apa, maka Bu Lili yang bisa menemukan solusinya. Nah Bu Lili, mohon izin nanti setelah ini akan saya observasi kegiatan pembelajarannya, bukan saya menggurui, tapi saya akan melihat bagaimana Bu Lili mengajar. Apakah benar tadi permasalahan-permasalahan yang Bu Lili resahkan itu muncul pada saat saya saya mengobservasi Bu Lili saat mengajar. Mohon izin ya Bu. Oke, terima kasih Bu Lili. Sama-sama Bu Ani. Semangat.